mengisahkan tentang nanggih para prajurit Pangeran Diponegoro pada waktu melawan penjajah Belanda supaya keluar dari wilayah Selo. Dan Turangga Seta ini berasal dari kata Turangga dan Seta. Turangga adalah kuda dan Seta adalah putih. Turangga Seta ini berdiri sudah sejak lama sekali, yaitu pada tanggal 1 Januari 1956 setelah Indonesia merdeka. Lalu dengan kegembiraannya masyarakat Dukuh Salam sini mendirikan suatu organisasi yang bernama Seni Tari Turangga Seta Mardi Utomo. Turangga itu adalah kesenian rakyat berbasis tradisi. Jadi mungkin kalau bisa dibilang itu adalah komunitas, juga bisa disebut komunitas. Kayak kegiatannya pemuda-pemudi. Jadi daripada nganggur di rumah mungkin bisa diikutkan kepada anggota Turangga Seta. Anggota Turangga Seta itu semua mayoritas itu yang remaja, tahapnya masih pelajar, dan yang sudah dewasa yaitu pada kerja, yaitu ada yang pedagang sayur, ada juga yang petani gitu. Jadi kemungkinan di desa itu sebagian yang mempunyai anak laki-laki harus diikutkan sebagai penari ataupun sebagai anggota di Turangga Seta Boyolali. Saya menjadi anggota dari komunitas Turangga Seta itu bisa dikatakan sejak lahir, karena tempat tinggal saya, orang tua saya sejak lahir itu di komunitas itu. Tapi mulai aktif terlibat dalam latihan, dalam pementasan itu kurang lebih semenjak usia 8 tahun kira-kira. Tahun 97-98 itu saya sudah aktif terlibat dalam latihan ataupun pementasan. Menjadi salah satu anggota dari beberapa teman-teman itu yang istilahnya yang atian itu. Atian itu artinya sering ngulik, sering buat cari-cari ide untuk membuat pembaruan dalam hal tari maupun musik. Tarian Turangga Seta itu sangat digemari oleh masyarakat banyak, dan tarian Turangga Seta itu merupakan tarian ikon tari rakyat Boyolali, dan hampir semua kampung atau semua daerah-daerah di Jawa Tengah ini dengan semangat yaitu mendukung adanya tarian Turangga Seta, dan masing-masing kelompok itu mengenai garap tari dan musik itu yang dicontoh yaitu dari Sanggar Turangga Seta. Kalau kondisi organisasi mungkin sedikit ada kendala kalau kondisi ya. Soalnya mungkin kalau sekarang kebanyakan pemuda itu sibuk bekerja. Jadi kalau ada latihan ataupun ada pentas, mungkin jarang ada pemuda. Misal ada pentas tanggal 18, mungkin bisa cancel karena nggak ada orangnya, Mbak. Cuman ya mau gimana lagi, soalnya kan itu udah menjadi pekerjaan mereka, jadi nggak harus memaksa. Kalau goal saya menjadikan bagaimana cara latihan itu ditanamkan kepada teman-teman biar latihan itu menjadi prioritas, proses adalah menjadi prioritas. Karena kalau misal ada proses, nanti tetap ada hasilnya. Biasanya kalau yang sering saya lakukan dengan teman-teman itu sebelum pementasan ya jelas kita perlu latihan. Sederhananya itu latihan untuk mengingat vokabuler atau materi-materi yang telah kita pelajari dari sebelumnya, ataupun ini dalam kondisi-kondisi tertentu atau momen-momen tertentu memang kita mengadakan ini kreasi, kita menggarap tarian yang sudah ada untuk diperbarui. Dari tarian Turangga tersebut yang pertama yaitu ada Wirayuda atau Panglima, itu properti yang utama dipakai yaitu cambuk. Cambuk itu menandakan suatu kekuatan. Dan yang lainnya yaitu filosofi dari gerakan tarian
menggambarkan cara bekerja dan cara bergerak, cara memelihara kuda, dan yang lainnya yaitu menggambarkan suatu pekerjaan masyarakat lereng Merapi dan Merbabu dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Tata rias yang dipakai oleh tarian Turonggo Seto itu menggunakan bedak yaitu berwarna uren, merah, dan benges, dan yang lainnya itu ada embak, ada brom untuk rias. Terus pakaian yang dipakai yaitu yang pertama adalah rambut gimbal supaya kelihatan lebih sangar, dan pakai mahkota, lalu pakai kumis supaya dalam riasnya kelihatan lebih cemerlang dan sangar, yaitu menggunakan yang pakaian lainnya itu ada sengklat bau, gelang tangan, lalu pakai badongan, yang bawah yaitu pakai rampek, pakai gerincing, dan yang paling utama yaitu kuda kepang. Itu suatu properti tersebut menandakan bahwa tarian itu tarian kuda putih. Kostum tarian Turonggo Seto bentuknya adalah art seni tarian. Jadi kostum yang pelindung tubuh itu kan tetap dikemas, dibuat seindah mungkin, seestetik mungkin gitu kan. Untuk ditunjukkan, untuk dipertontonkan kepada orang yang semenarik mungkin, sebagus mungkin. Dari segi riasnya memang itu rias ini ya, rias untuk memberi kesan gagah. Dan hampir sama itu, semuanya dihampir samakan. Intinya rias itu lebih untuk memberi penegasan-penegasan itu di alis, di gudeg, untuk memberi kesan gagah, dan warna-warnanya warna-warni oranye atau merah. Memang itu prajurit ya, berkuda. Jadi kostumnya harus sesuai prajurit berkuda itu seperti apa. Kita mau perang, ya maka pakaiannya pakaian perang. Alat musik yang digunakan untuk tarian Turonggo Seto yaitu musik tradisi, musik tradisional. Yang pertama adalah ada saron, 2 pelok, dan ada demung, lalu ada angklung, ada kendang, yaitu terdiri dari beberapa macam kendang, yaitu ada kendang ciblon, kendang sabet, kendang ketipung, lalu juga ada kendang bem. Yang lainnya itu ada bendi yang suaranya yaitu nongdi nongjur. Nongdi nongjur itu bendi. Dan karena kreasi baru ada alat modern mengikuti perkembangan zaman, yaitu ada melodi, ada gitar bass, juga ada keyboard, lalu ada drum. Itu gejolak mengikuti perkembangan kreasi baru. Dan gending-gending yang digunakan untuk tarian Turonggo tersebut yaitu gending-gending garapan. Jadi istilahnya gendingnya tidak pakem karena menyesuaikan dengan gerak tarian. Jadi gamelan yang gending-gending yang digunakan yaitu gending garapan gitu. Kita menggarap tarian jaranan Turonggo Seto khususnya itu, kita tetap tidak meninggalkan ciri-cirinya, dasarannya atau pakemnya. Pakemnya yang menunjukkan bahwa itu tari jaranan Turonggo Seto gitu. Nah, pakemnya itu di apa? Ya di jenis gendingnya. Jenis gendingnya itu lancaran. Itu. Terus selain jenis gending, struktur musikalnya. Struktur musikalnya itu ada yang baku di situ. Misalnya ada permainan bende, kumpul gong, kendang, dan itu main. Kalau yang dulu, misalnya gending lancaran gitu ya, itu hanya satu tapi diulang-ulang. Diulang-ulang dari awal sampai selesai. Cuma satu gending terus. Itu. Kalau sekarang, hampir dalam setiap sekaran gitu, sekaran tarian, itu ada gendingnya masing-masing. Jadi misalnya sekaran yang satu selesai, pindah gending ke yang lainnya. Gitu. Perbedaannya itu. Lancarannya ada banyak. Jadi kalau cara mengembangkannya seperti itu dan cara mempertahankan keasliannya seperti itu. Apa yang kita lakukan itu tidak muncul dengan sendirinya, enggak. Tetap ada upaya-upaya, misalnya kita mencari referensi gitu. Misalnya dari gending-gending payangan,
gending-gending karawitan, gending-gending tarian yang lain juga. Itu. Kita lihat perkembangannya seperti apa dari yang dulu sampai sekarang itu ada kan ragamnya banyak tuh di pertunjukan-pertunjukan tadi. Nah, kita pelajari, terus setelah kita pelajari itu kita coba adopsi. Kita coba adaptasikan ke dalam bentuk garapan jaranan. Atau istilahnya sesuai dengan gaya jaranan gitu. Walaupun itu gending wayangan, tapi kalau sudah digarap di jaranan kan nanti rasanya beda. Rasanya akan jadi rasa jaranan. Soro tetap ada catatan ya Mbak, soalnya kan kembali ke tadi, soalnya kalau saya itu setiap pementasan paling tidak ada yang baru. Kalau itu biasanya bagaimana cara saya mengelola biar Wirosoro saya itu terpadukan dengan gamelan, biar gamelan juga terpadukan kepada penari, bagaimana cara mengemas jadi suasana yang mungkin estetik ya kalau dibilang di seni tari. Mungkin harus dikemas seperti kreasi yang baru. Tetap harus ada catatan, tetap ada yang kreasi yang baru. Mungkin itu yang menjadikan semangat teman-teman buat pentas juga. Tarian Turonggo Seto itu biasa sering dadi atau kesurupan, itu memang sudah tradisi sejak zaman dahulu bahwa makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar wilayah lereng Merapi dan Merbabu itu apabila terdengar suara bunyi gamelan atau bunyi suatu kesenian pada waktu pentas itu pada senang. Akhirnya mereka mendatangi dan juga ada yang ikut pada penari yang dinamakan kesurupan tersebut. Tradisi menurut sesepuh zaman dulu itu masih kami lestarikan sampai sekarang, yaitu sebelum diadakan pentas seni yang pertama yaitu diadakan sesaji dulu yang dinamakan sajen, yaitu tujuannya bahwa nanti pada waktu pementasan itu semua penari maupun anggota tarian Turonggo Seto diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak ada yang mengganggu. Tapi bagaimana lagi kita sebagai sesepuh di dalam Turonggo Seto itu sudah berusaha, tapi sering kadangkala juga masih ada kekurangan. Itu ada wedang teh, wedang putih, wedang bubuh, gula batu, jadah bakar, juga ada rokok kretek, ada rokok klobot, rokok tingwe, dan di situ juga ada gedang, yaitu gedang setangkep, dan juga ada tumpeng robyong, juga ada panggang. Panggang itu berasal dari ayam yang masih kecil, itu disembelih lalu dibakar, lalu dipanggang dipakai untuk saji tersebut. Dan yang lainnya juga ada kinang, ada suroh, dan juga ada semacam semporo. Semporo itu bahan yang digunakan yaitu dari ketan dan nasi jagung yang dicampur lalu diberi gula, itu namanya semporo. Itu sebagai caus dahar semua pepunden yang ada di wilayah sekitar Padepokan Turonggo Seto ini, yaitu yang di Uri-uri ada Kyai Ajar Saloka Sentoro. Dan ada lagi yang menarik menurut saya, dan ini mungkin menjadi faktor penyebab kenapa sanggar di Dusun Salam ini atau Turonggo Seto ini masih eksis bahkan dari zaman Mbah-mbah sampai saat ini. Faktor penyebabnya tidak lain adalah selain ini ya, karena semangat memang niat dari para anggotanya untuk terus maju,
Tapi secara teknis atau secara strategis gitu ya, kalau saya pelajari dan saya lihat dari dulu sampai sekarang itu gini, ternyata untuk membuat karya yang istilahnya itu bisa diterima orang atau bisa ditanggap gitu ya, atau karya itu bisa dikatakan menjadi gebrakan gitu. Sederhana sebenarnya, tapi ngelakuinnya agak susah. Ya bikin pembaruan yang beda. Beda di sini bisa beda dengan karya yang ada sebelumnya ataupun beda dengan kesenian-kesenian yang ada di sekitarnya. Jadi dibedakan. Nah, karena beda ini kan jadi khusus. Jadi punya keunikan meskipun sama-sama jaranan, sama-sama topeng ireng gitu kan, tapi dibedakan. Nah, perbedaan ini yang akan menjadi semacam membentuk kekhususan atau identitas dari komunitas Tronggoseto. Kalau masa kejayaan, dulu emang kalau masa jaya itu sejak saya kecil. Dulu Tronggoseto itu udah menjadi warisan budaya tak benda, karena dulu udah pernah mengikuti banyak lomba dan menjuarai terus. Yang mengangkat nama Tronggoseto itu mungkin waktu lomba di Jakarta, di Taman Mini Indonesia, itu ada, lomba seni keprajuritan Nusantara. Jadi seluruh Indonesia mengikuti dan alhamdulillah Tronggoseto itu menjadi penampil terbaik atau juara satu pada masa 2008. Tapi menurut saya kalau prestasi itu jangan diukur hanya dari menang itu ya. Tapi sejauh kita bisa ikut ikut membawa nama Boyolali, membawa nama desa, kita itu bisa daerah atau kebudayaan lewat kesenian di daerah lain itu menurut saya sudah prestasi. Tapi dengan mereka bersatu, gotong royong lewat seni terus membawa nama, nggak hanya nama desa tapi nama Boyolali. Bahkan provinsi ya, kalau Jakarta kan provinsi. Itu menurut saya sebuah prestasi tersendiri. Kalau pengalaman saya justru, ini ya Mbak, pengalaman-pengalaman baru bagaimana saya harus menghadapi kesenian rakyat di Boyolali dan harus menghadapi bagaimana cara pasar itu berjalan. Jadi setiap ada pementasan harus ada sesuatu hal yang baru, itu adalah tantangan saya. Pertama itu tantangan saya, yang kedua mungkin karena udah menjadi, pekerjaan saya juga, karena saya juga menggeluti bidang kesenian, mungkin itu juga tanggung jawab saya di desa. Jadi mungkin kalau pertanggungjawaban saya di Tronggoseto itu harus selalu mengembangkan apa yang harus dikembangkan di Tronggoseto. Kalau di sini ada kecenderungannya ada dua penyebab. Yang pertama itu sebenarnya lebih ke faktor kebutuhan estetik misalnya dari segi musiknya ataupun tariannya. Biar ya ini toro bareng itu biar nggak kuno, nggak ketinggalan zaman, ya diperbarui, dikasih sentuhan-sentuhan yang tujuannya untuk memberi kesan kebaruan. Sebenarnya itu. Misalnya gini ya, teman-teman nari atau main musik Tronggoseto. Kalau terlalu sering kan itu bosan itu. Nah, cara mengantisipasi itu diperbarui musiknya ataupun tariannya. Itu. Satu itu. Kalau yang kedua memang tadi ada faktor dari misalnya perlombaan ataupun mengikuti festival-festival. Memang ada orientasi untuk bersaing, untuk memenangkan persaingan. Tuh, jadi mau nggak mau kita harus eh, sebaik mungkin, baik dari garapan musiknya ataupun tariannya. Tapi kalau di festival, meskipun dalam beberapa festival itu tidak perlombaan, di situ kan kita dipertemukan dengan banyak penampil kan dari berbagai tempat, berbagai komunitas. Ya secara tidak langsung sebenarnya di situ juga ada persaingan, tidak langsung tapi. Karena kita mau nggak mau kan harus menampilkan yang terbaik gitu. Harapan saya itu semoga itu, mereka tidak bosan ya, Mbak. Soalnya setiap menari atau menjadi anggota Tronggoseto itu adalah pengabdian. Pengabdian ke desa, pengabdian kita ke, warga masyarakat Dukuh sini. Jadi setiap pementasan itu tidak ada yang namanya bayaran, itu tidak ada, jarang sekali ada pembayaran. Mungkin harapan saya tetap, konsistensi dan tidak bosan aja.
harapan saya untuk teman-teman, untuk generasi penerus ini ya, tetap solid itu, tetap bersatu, tetap rukun, tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan itu tetap harus dijaga. Karena bagaimanapun kita tetap bisa eksis sampai sekarang itu kan dasarnya itu. Masalah mesti tetap ada masalah di antara kita. Kan orang banyak kan kepalanya banyak, pikirannya banyak. Kalau nggak cocok kan itu bisa menimbulkan masalah. Tapi selama itu rasa kekeluargaan, rasa memiliki itu masih ada dan tetap solid, itu akan tetap eksis. Itu. Terus untuk perkembangan, tentunya kita juga harus melihat, saya katakan situasi global. Mungkin teman-teman selain tadi ya selalu mengembangkan ide dan gagasan dalam hal kekaryaan, mungkin teman-teman juga bisa mulai lebih serius dalam hal memanage atau mengelola organisasi ini. Karena bagaimanapun kita kan sudah di dunia digital, internet itu sudah jadi kebutuhan sehari-hari, tuntutan hidup sehari-hari. Kalau kita tidak ikut di situ, tidak pintar, tidak ikut memanfaatkan itu sebaik-baiknya, nanti ya akan tertinggal. Pesan mungkin ke adik-adik saya ya, mungkin tetap jaga konsistensi pasar, itu yang utama. Terus yang kedua tetap tanggung jawab. Yang ketiga yang tadi harus memprioritaskan proses sama latihan. Somebody